Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah Zaki dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas HPI 1B dengan NIM 050 203 240 dan 34. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang subtatanan hukum, subtatanan kesusilaan, dan subtatanan kebiasaan. Subtatanan hukum sendiri adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama mencapai satu kesatuan tersebut. Pembagian subtatanan hukum dalam sistem hukum di Indonesia mengacu pada pengelompokan hukum berdasarkan bidang atau aspek tertentu yang diatur oleh aturan hukum. Berikut saya akan menjelaskan pembagian subtatanan hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan serta hukuman bagi pelakunya. Hukum ini melibatkan negara sebagai pihak yang menuntut pelaku tindak pidana. Contoh pembunuhan, pencurian, penipuan, dan korupsi. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut juga KUHP. Yang kedua adalah hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat seperti perjanjian, hak milik, perkawinan, dan warisan. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban individu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari hukum perdata sendiri ialah kontrak, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, warisan, dan perkawinan. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering disebut juga dengan KUH Perdata. Yang ketiga, hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur struktur dan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hubungan antar negara dengan warga negara. Hukum ini menentukan bagaimana pemerintah, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban negara dijalankan. Contoh dari hukum ini ialah aturan mengenai kekuasaan presiden, peran DPR, hak asasi warga negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang yang mengatur lembaga negara. Yang keempat, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sendiri mengatur pelaksanaan administrasi negara atau pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik. Hukum ini mengatur tindakan dan kewenangan pejabat pemerintah. Contoh dari hukum ini adalah perjanjian usaha, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan publik, dan lain-lain. Dasar hukumnya adalah berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Yang kelima, hukum internasional. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara serta interaksi antara negara dengan organisasi internasional atau dengan individu. Hukum ini dapat berupa hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Contoh dari ini adalah perjanjian internasional, diplomasi, dan hukum perang. Dan dasar hukumnya adalah Piagam PBB, berbagai konvensi internasional, dan perjanjian antar negara. Yang keenam, hukum agraria. Hukum agraria mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan tanah, sumber daya alam, dan hasil bumi.
Hukum ini mencakup aturan kepemilikan tanah, konflik terkait tanah, dan masalah-masalah terkait tanah lainnya. Contohnya adalah sertifikat hak milik, hak guna usaha, dan konflik tanah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering disebut dengan UU PA. Yang ketujuh, hukum dagang. Hukum dagang mengatur segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan perdagangan, bisnis, dan transaksi komersial lainnya. Contoh dari hukum dagang adalah jual beli, perusahaan, dan asuransi. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang sering disebut juga dengan KUHD. Yang kedelapan, hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk aturan terkait hak-hak pekerja, perjanjian kerja, dan kondisi kerja. Contoh dari perjanjian ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja, upah minimum, hak cuti, dan PHK. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesembilan, hukum lingkungan. Hukum lingkungan mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan pencemaran. Contoh dari hukum lingkungan adalah pengelolaan sampah, izin AMDAL, sanksi atas pencemaran lingkungan. Dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah hukum acara. Hukum acara mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum substansif di pengadilan, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Contohnya adalah proses persidangan, pengajuan gugatan, dan pelaksanaan hukuman. Dasar hukumnya sendiri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut KUHAP, dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata atau yang disebut juga dengan KUH Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tatanan kebiasaan. Subtatanan kebiasaan adalah pembagian dari sistem sosial yang mencakup norma-norma, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subtatanan kebiasaan. Subtatanan kebiasaan adalah bagian dari sistem sosial yang mencakup norma-norma, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ciri-ciri subtatanan kebiasaan adalah: pertama, tidak tertulis. Berbeda dengan hukum formal, kebiasaan ini biasanya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Yang kedua, diakui secara umum. Kebiasaan diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai standar perilaku yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga, mengikat secara sosial. Meskipun tidak ada sanksi hukum formal, pelanggaran kebiasaan dapat menimbulkan sanksi sosial seperti pengucilan, teguran, atau cemoohan dari masyarakat lain. Yang keempat, bersifat lokal atau komunitas. Kebiasaan seringkali berbeda antar komunitas atau daerah dan mencerminkan nilai-nilai serta budaya setempat. Contoh dari subtatanan kebiasaan di Indonesia adalah adat istiadat seperti gotong royong, tata cara upacara adat, atau kebiasaan dalam musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subtatanan kesusilaan. Subtatanan kesusilaan adalah bagian dari sistem norma sosial yang mengatur perilaku manusia berdasarkan prinsip atau etika yang dianggap baik
atau buruk oleh masyarakat. Fungsi dari subtatanan kesusilaan sendiri berfungsi dalam kehidupan antar masyarakat yang aman dan tertib, tidak adanya pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Berfungsi menciptakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Menciptakan masyarakat yang dapat beradaptasi dan saling membantu satu sama lain. Ciri-ciri dari subtatanan kesusilaan adalah bersumber dari hati nurani. Yang kedua, mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. Yang ketiga adalah bisa dikatakan salah satu subtatanan hukum yang berasal dari suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh anggota masyarakat di suatu lingkungan. Yang keempat, subtatanan hukum yang tidak tertulis mirip dengan kebiasaan kesusilaan tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang atau aturan tertulis, tetapi diakui secara luas oleh masyarakat. Contoh aturan dalam subtatanan kesusilaan mencakup perilaku jujur, bertanggung jawab, tidak mencuri, menghormati orang lain, dan menjaga kesopanan dalam berbicara atau bertindak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara subtatanan hukum, subtatanan kesusilaan, dan subtatanan kebiasaan. Hubungan antara subtatanan hukum, subtatanan kebiasaan, dan subtatanan kesusilaan saling terkait dan membentuk fondasi kehidupan sosial masyarakat. Ketiga subtatanan tersebut berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dengan cara yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Berikut penjelasan dari hubungan di antara mereka. Yang pertama, saling melengkapi. Ketiga subtatanan ini saling dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum memberikan aturan yang tegas dan mengikat kebiasaan menjaga norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Dan kesusilaan memberikan pedoman moral yang bersifat internal. Asal-usulnya banyak antara hukum yang berasal dari kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan nilai-nilai kesusilaannya. Misalnya, aturan hukum yang melarang pencurian berasal dari prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa mencuri itu salah, serta kebiasaan yang melarang pengambilan barang orang lain tanpa izin. Sanksinya dalam subtatanan hukum biasanya bersifat formal, didenda atau penjara. Sedangkan subtatanan kebiasaan dan kesusilaan, sanksinya biasanya bersifat sosial, yaitu pengucilan, teguran, atau cemoohan. Namun, semuanya berperan dalam mencegah pelanggaran norma dalam masyarakat. Kesimpulan dari video ini adalah subtatanan hukum, kesusilaan, dan kebiasaan di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Subtatanan hukum berfungsi sebagai aturan formal yang mengikat secara hukum dan diatur oleh negara. Sementara itu, subtatanan kesusilaan bersumber dari moral dan hati nurani, serta mengatur perilaku prinsip etika. Dan subtatanan kebiasaan berkembang dari tradisi dan adat istiadat, memberikan panduan perilaku yang diakui secara sosial. Ketiga tatanan ini saling melengkapi dan berinteraksi dalam membentuk norma dan mendasari kehidupan bermasyarakat di Indonesia, menciptakan keseimbangan antara aturan formal, moral, dan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.